Haji di bulan, kalau haji Dzulqa'dah sudah masuk persiapan, dan Dzulhijjah. Jadi harus hafal Bapak Ibu bulan-bulan Hijriah ini. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Pak Darman ini kok hafal? Ya, dari rumah kalau hafal nih ngaten iki Bapak Ibu nggih. Kula hafalaken iki Bapak Ibu nggih. Jadi harus hafal nggih. Coba bersama-sama monggo. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Takmir Masjid As-Sofa, Bangun Sari, Ponorogo, Jawa Timur, yang dirahmati Allah, yang selalu sibuk menyiapkan agenda-agenda keumatan untuk memakmurkan masjid ini, dan termasuk para jamaah yang mendukungnya. Semoga ini menjadi amalan yang akan mengantarkan panjenengan semua menuju surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid As-Sofa yang dirahmati Allah, semuanya sehat nggih hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Kita bersyukur kepada Allah nggih, apapun kondisi kita bersyukur pada Allah. Ketika kita dikasih sakit, sebelum sakit kita akan sehat. Sehat itu nikmat yang luar biasa. Mungkin kita kekurangan harta, tapi ketika kita dikasih harta yang cukup, ini juga sebuah nikmat. Mungkin kekurangan buah-buahan. Di dalam bahasa tafsir, kekurangan buah-buahan itu tidak panen. Jadi pohon-pohon buah kita tidak panen. Tapi ketika panen kan sebuah nikmat yang luar biasa. Ketika kita mungkin kekurangan jiwa, jadi ada tetangga kita, saudara kita, kerabat kita yang dipanggil oleh Allah duluan, itu bahasa tafsirnya kekurangan jiwa. Ketika kita masih kumpul dengan saudara-saudara kita yang belum dipanggil duluan, ini kan juga sebuah nikmat. Jadi sebagai orang muslim, muslimat, apapun kondisinya, kita harus selalu mensyukuri atas nikmat-nikmat Allah yang diberikan. Amin. Bapak yang dirahmati Allah, saat ini kita sudah masuk bulan dalam kalender Hijriah, masuk bulan apa? Dzulqa'dah. Dzulqa'dah. Dalam kalender Hijriah ada berapa bulan?
Ada berapa bulan? 12. Ada yang hafal? Tidak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi kalender Hijriah ini kita kaum muslimin, muslimat ini wajib Bapak Ibu hukumnya untuk hafal, memahami, nggih. Karena ibadah-ibadah kita tuh ada di bulan, hitungannya bulan Hijriah. Puasa tidak di bulan April atau Maret, tidak, tapi di bulan Ramadan. Gitu Bapak Ibu ya. Zakat berada di bulan Ramadan. Zakat fitrah, zakat mal. Kalau fitrah di bulan, masih di bulan Ramadan. Haji di bulan, kalau haji Dzulqa'dah sudah masuk persiapan, dan Dzulhijjah. Jadi harus hafal Bapak Ibu bulan-bulan Hijriah ini. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Pak Darman ini kok hafal? Ya, dari rumah kalau hafal nih ngaten niki Bapak Ibu nggih. Kula hafalaken niki Bapak Ibu nggih. Jadi harus hafal nggih. Coba bersama-sama monggo. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Niki harus hafal Bapak Ibu, nggih. Pun apa toh? Masya Allah. Ini bulan yang sangat penting bagi kaum muslimin dan muslimat untuk menguasai tentang kalender Hijriah. Karena ibadah-ibadah kita semua diatur di dalam kalender Hijriah. Bapak yang dirahmati Allah, kita sekarang sudah masuk ke tanggal berapa? Dzulqa'dah 7 atau 8? 8. Ada yang 8, ada yang 7 ya. Monggo, yang penting kita mengetahui kalau ini sudah masuk Dzulqa'dah. Bapak yang dirahmati Allah, Dzulqa'dah itu dari 2 kata. Ada yang bisa? Dari kata apa? Dari kata apa? Dzulqa'dah berasal dari 2 kata. Kata apa? Dzul dan Al-Qa'dah. Dzul dan Al-Qa'dah. Dzul artinya apa? Sesuatu yang memiliki, Bapak Ibu. Sesuatu yang memiliki. Dan Al-Qa'dah artinya tempat yang diduduki. Halo? Apa tadi dzul artinya? Dzul tadi artinya apa? Memiliki. Kalau Al-Qa'dah tempat yang diduduki. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, pada saat ini kebiasaan orang Arab, tentunya tempo dulu ya, dan mungkin berlanjut hari ini. Ketika bulan Dzulqa'dah masuk itu tidak bepergian orang-orang Arab ini. Makanya dia duduk di tempat gitu. Tidak meninggalkan Mekah, Madinah, nggih. Niki Bapak Ibu, tidak bepergian jauh, tidak berperang, bahkan nggak berperang. Ini orang-orang Arab ketika bulan Dzulqa'dah. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bulan ini juga memiliki, atau orang-orang jahiliyah ini menyebutnya dengan waronah. Nah, bulan Dzulqa'dah itu disebut waronah Bapak Ibu. Ada juga yang menyebut dengan al-hawa. Al-hawa niki Bapak Ibu. Ada 4 bulan dalam Hijriah ini yang termasuk bulan mulia.
Ada yang tahu? Dari 12 itu ada bulan yang mulia Bapak Ibu. Bulan haram namanya. Bukan haram loh ya, haram. Apa Bu? Apa? Ramadan terus? Apa? Bukan. 4 bulan itu disingkat Dzul Romjab. Apa Bu? Dzul Romjab. Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram, dan Rajab. Singkatannya apa? Dzul Romjab. Ini 4 bulan yang mulia. Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram, dan Rajab. Niki Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya zaman berputar sebagaimana ketika Allah menciptakan langit dan bumi. 1 tahun ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan suci atau bulan mulia yang disebut dengan tadi yang saya sebutkan tadi, Dzul Romjab tadi. Jadi dalam 1 tahun ini ada 12 bulan kata Rasulullah. Yang 4 bulan itu ada bulan mulia, bulan yang penuh kemuliaan. Makanya ketika bulan yang penuh mulia ini, Bapak Ibu jangan jangan takut untuk berbuat amal soleh. Misalnya mantu, mantu di bulan Muharram kok takut? Jangan, itu malah bulan mulia Pak. Malah bulan mulia Bapak Ibu. Bulan Dzul Qa'dah mulia. Jadi 4 bulan ini luar biasa kemuliaannya. Ingin sedekah, ingin tasakuran, ingin mantu, ingin sunatan, atau khitanan, monggo. Tidak ada larangan. Dan bahkan malah bagus nih Bapak Ibu ya. Niki Bapak yang dirahmati Allah. Termasuk juga hadis dari Anas bin Malik. Rasulullah mengatakan bahwa Rasulullah ini juga melakukan umroh ini juga di bulan Dzul Qa'dah, umrohnya Rasulullah, kecuali umroh yang dilakukan bersama hajinya. Niki Bapak Ibu, jadi umroh yang dilakukan Rasulullah itu juga dilakukan pada bulan Dzul Qa'dah, kecuali umroh yang bersama haji. Karena hajinya Rasulullah itu hanya berapa kali Bapak Ibu? Hanya sekali Rasulullah itu, sekali. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Masyarakat Arab sangat menghormati bulan-bulan haram. Jadi orang-orang Arab itu sangat menghormati Bapak Ibu bulan-bulan haram, ya, yaitu bulan yang keempat tadi. Ini merupakan kesempatan orang-orang Arab untuk berdagang. Ini Bapak Ibu, menampilkan syair-syair. Jadi orang Arab itu pandai bersair Bapak Ibu. Kalau bangsa kita ya membuat pantun, membuat puisi gitu. Tapi kalau orang-orang Arab itu terkenal dengan syair. Dia pamerkan syair-syairnya ke sahabat-sahabatnya. Ini bulan Dzul Qa'dah, kebiasaan orang-orang Arab. Dan berdagang ya, karena ini kemuliaan. Termasuk mengadakan pasar-pasar dadaan Bapak Ibu. Halo? Pasar dadaan itu apa? Pasar kremping ya. Pasar kremping ini masyarakat Arab Pak, kalau bulan Dzul Qa'dah. Ini kebiasaan orang Arab tempo dulu Bapak Ibu ya. Tapi yakin kebiasaan ini mungkin tetap masih ada saja ya, keberlanjutan sekarang. Ini Bapak Ibu. Selanjutnya juga merupakan termasuk amalan bulan haji juga Bapak Ibu. Dzul Qa'dah itu sudah masuk dalam persiapan haji. Al-haju ashuru maklumat. Jadi Allah sudah memaklumkan bulan haji itu ada 3 Bu. Apa Bu? Sudah dimaklumkan oleh Allah. Termasuk
Dzul Qa'dah dan Dzul Hijjah. Jadi Dzul Qa'dah ini persiapan gitu. Karena begitu berat perjalanannya, termasuk prosesnya memang kan di negara lain, jadi sabda Rasulullah itu memang ya sangat benar, sangat masuk akal dan betul, betul. Zaman segitu sudah disabdakan Rasulullah. Makanya persiapannya mulai Dzul Qa'dah, kemudian pelaksanaannya Dzul Hijjah, dan bahkan sampai kepulangannya itu bisa sampai awal-awal Muharram, Bapak Ibu. Awal Muharram, Ini yang mungkin yang gelombang haji yang gelombang 2. Ini. Jadi yang gelombang 1 itu dari Surabaya langsung Madinah. Kalau haji gelombang 2 itu Surabaya ke Mekah. Nah, ini bedanya itu. Nanti kalau panjenengan ibadah haji. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, contoh pasar waktu itu ada pasar Uqats. Nah, ini 10 mil dari Taif. Ini pasar krempeng, pasar dadaan orang-orang Arab ketika bulan Dzul Qa'dah. Bapak yang dirahmati Allah. Kemudian ada apa dengan bulan Dzul Qa'dah? Kira-kira ada apa, Bapak Ibu? Halo. Di bulan Dzul Qa'dah itu ada apa? Kira-kira menurut Bapak Ibu, menurut jamaah As-Sofa, ada apa? Sesuai firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna iddatas suhuri indallahi hisna asaron fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atan hurum zalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah. Di waktu Allah menciptakan langit dan bumi, di antara 4 bulan haram itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang keempat itu. Quran surat At-Taubah ayat 36. Jadi di bulan 4 ini Bapak Ibu, bulan yang mulia, ini Allah yang berkata, yang berfirman, bukan Rasul, Allah yang berfirman. Dan kita tidak boleh menganiaya diri, mendolimi, dilarang, larangan keras ini Pak. Jangan mendolimi diri sendiri, menganiaya, berbuat maksiat, tak boleh. Berbuat dolim misalnya apa Bapak Ibu? Dolim itu kan menganiaya diri. Sesuatu yang merugikan diri sendiri dan orang lain itu termasuk dolim Pak. Dolim. Misalnya penjenan 3 hari 3 malam tidak makan tidak minum, luwe. Ini termasuk menganiaya diri. Ya, nggak ada syariatnya kita lakukan, itu menganiaya diri Pak. 7 hari 7 malam berpuasa tanpa buka, masuk mencuri, menipu itu termasuk menganiaya diri mboten? Halo, termasuk mboten Bu? Termasuk menipu orang lain. Ibu pernah menipu suaminya Bu? Oh, suaminya yang menipu. Kalau suaminya menipu ibunya, biasa menipu, meskipun kecil-kecilan. Enggak, sok-sok kadang-kadang. Kalau saya itu alhamdulillah jarang menipu Bapak Ibu. Jarang menipu istri saya, itu jarang. Jarang itu berarti pernah. Kecil-kecilan tapi jadi sudah makan bilang belum, atau sebaliknya, itu kan menipu. Tapi juga nggak boleh Pak, meskipun kecil-kecilan menipu itu juga nggak boleh ya, karena kalau kebiasaan kecil dilakukan terus menerus itu akan jadi terbiasa.
dalam bahasa yang lain disebut kulina Bapak Ibu, ya. Apa Bu? Kulina, gitu. Jadi nggak boleh kita hal-hal kecil, ya kita harus jujur Pak, gitu. Harus jujur beneran. Niki Bapak Ibu, ya. Jadi kita dilarang menganiaya diri, dilarang zalim, dilarang berbuat maksiat. Maksiat juga nggak boleh, ya. Mencuri miliknya teman, gitu. Mencuri miliknya tetangga, ya. Mencuri mangganya tetangga, gitu. Ya. Gak usah mencuri, minta aja dikasih, oke. Ya, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi jangan menganiaya diri, Bapak Ibu. Ibnu Katsir rahimakumullah, Bapak Ibu, dalam tafsirnya Allah berfirman, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Maksudnya dalam bulan-bulan yang terhormat ini tadi Bapak Ibu. Karena dosanya lebih berat Bapak Ibu. Halo. Dosanya lebih berat dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Sebagaimana dosa maksiat yang kita lakukan di tempat Al-Haram, di Mekah Al-Mukarramah. Ini juga berat Pak dosanya di sana Pak. Ini kata Ibnu Katsir ini Bapak Ibu. Jadi maksiat di negeri Al-Haram ini juga dilipat gandakan. Dosanya dilipat gandakan. Makanya ketika penjenengan sudah berniat umroh, berniat haji, ini jangan sampai berbuat maksiat. Karena dosanya itu lebih besar. Niki Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Juga dalam ayat lain, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yurid fihi bil had bidzalmi nadqahu min adzabin alim. Dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan dan zalim, niscaya akan kami rasakan siksanya kepadanya sebagai siksa yang pedih. Siksa yang pedih Pak, ketika kita melanggar larangan-larangan Allah ini. Quran surat Al-Hajj ayat 25. Niki Bapak Ibu. Jadi pentingnya kita berilmu itu seperti ini. Niki Bapak Ibu ya. Dengan ngaji ini kan kita tahu ilmunya, sehingga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah Bapak Ibu, maka dengan demikian dalam bulan haram dosa-dosanya dilipat gandakan. Berarti pahalanya juga dilipat gandakan. Iya. Jadi dosanya juga dilipat gandakan, pahalanya juga dilipat gandakan Bapak Ibu. Makanya di bulan yang 4 bulan ini jangan tinggalkan untuk tidak berbuat amal soleh. Niki Bapak Ibu, jangan sampai ditinggalkan. Niki. Nah, apa amalannya Bapak Ibu? Amalan yang dianjurkan apa di bulan Dzulqa'dah ini? Yang dianjurkan Rasulullah. 1, memperbanyak puasa. Puasa ini bukan berarti melahirkan puasa-puasa baru loh Bapak Ibu, bukan nggih? Di bulan Dzulqa'dah. Tapi puasa yang sudah ada ini penjenengan istiqomahkan. Senin Kemis, Ayamul Bid, puasa Nabi Dawud alaihi salam. Ini terus kita istiqomahkan, luar biasa Pak. Yang biasanya Senin Kemis, ya Senin Kemis, tidak apa-apa. Luar biasa Bu. Sedikit istiqomah itu lebih baik banyak tapi tidak istiqomah. Niki Pak, sedikit Senin Kemis terus istiqomah. Kok nikmat, tambah dengan Ayamul Bid 13, 14, 15 di bulan-bulan Hijriah. Ternyata nikmat, tambah dengan puasa Daud alaihi salam. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman.
puasa Nabi Daud itu puasa keren Bapak Ibu. Halo. Puasa Nabi Daud itu puasa keren Bapak Ibu. Gitu. Subhanallah Pak. Kalau bisa luar biasa ini. Asik dan menyenangkan. Asik dan menyenangkan Bu. Sehari puasa, sehari tidak. Gitu. Sehari puasa, sehari tidak. Oh subhanallah. Subhanallah. Monggo yang sudah pada tataran Daud, nah, silahkan. Jangan bilang berat kalau belum pernah dicoba. Kalau sudah dicoba, pasti ketagihan. Niki Bapak Ibu. Jadi kalau sudah dicoba, ternyata kok nikmat. Puasa Daud itu asik dan nikmat, pasti ketagihan menyenangkan Bapak Ibu. Silahkan dicoba Bapak Ibu. Niki. Bapak yang dirahmati Allah. Ibnu Katsir membawakan asar dua sahabat. Ibnu Katsir membawakan asar dua sahabat. Okay. Yang pertama yaitu Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia berkata, Allah menjadikan dalam bulan-bulan itu lebih besar, serta menjadikan amalan pahala juga lebih besar. Niki baik, Ibnu Abbas. Jadi pahalanya lebih besar, Pak. Menurut Ibnu Abbas, okay. Dibandingkan dengan amalan-amalan soleh di bulan yang lain tentunya. Jadi kalau di atas sudah saya katakan bahwa dosanya lebih besar dari bulan yang lain, pahalanya juga lebih besar dari bulan yang lain, Bapak Ibu. Maka jangan sampai tidak melakukan amal soleh di bulan Dzulqa'dah ini, Bapak Ibu. Yang kedua, Abu Qatadah radhiyallahu an berkata, kedoliman di bulan haram 4 bulan tadi lebih besar kesalahan dan dosanya dibandingkan kezaliman atau maksiatan di bulan lainnya. Niki menurut Abu Qatadah. Makanya jangan sampai kita berbuat maksiat, okay? ditahan, okay? Karena memang menahan nafsu itu kan berat, seperti berperang. Makanya orang-orang yang mampu menahan hawa nafsu, wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa, kata Allah ini. Ini Al-Qur'an, Bu. Jadi dia yang mampu menahan hawa nafsunya ini, Allah akan memberikan surga ma'wa, enggak bain-bain, enggak. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka di bulan haram kita memperbanyak amal soleh. Tadi sudah saya katakan, yang pertama dari puasa sunnah ya Bapak Ibu ya. Puasa sunnah, silahkan diperbanyak puasa-puasa sunnahnya. Yang kedua apa Bapak Ibu? Halo, sedekah. Nah ini Bapak Ibu, sedekah ini penting. Sedekah itu penting loh, ya. Lebih berat mana sedekah dengan puasa sunnah? Lebih berat sedekah. Mengapa kalau lebih berat sedekah? Karena mengeluarkan duit. Kalau puasa sunnah tidak mengeluarkan duit. Kalau ibu-ibu berat mana sedekah dengan puasa sunnah? Berat semua. Berat semua. Ada yang mengatakan berat sedekah, ada yang mengatakan berat puasa. Tergantung gitu. Tergantung ke tingkat keimanan kita masing-masing. Ada yang berat semua Pak Ustadz, ada yang berat semua, sedekah ya berat, puasa sunnah ya berat. Ada yang bilang ringan semua Pak Ustadz, ya monggo. Tergantung kita masing-masing. Niki Bapak Ibu, berbanyak sedekah tiap hari, misalnya 10.000 saja Bapak Ibu. Halo, 10.000 saja. Jadi kita siapkan 10.000. Atau kalau berat 10.000 mungkin 5.000 gitu ya. Kalau sedekah di bulan-bulan
biasa itu kan Allah lipatkan menjadi 700 kali lipat, Pak. Jadi misalnya kalau 1000 ya 700.000 gitu. 1000 700.000. Kalau 10.000 tinggal ngalikan 10. Jadi di dalam 4 bulan ini Bapak Ibu, kita memang sengaja menyiapkan sedekah kita. Ya nggak usah banyak 10.000 ya, mungkin 5.000 tiap hari masukkan masjid. Hari pertama, hari kedua berikan fakir miskin, hari ketiga anak yatim, keempat orang-orang di jalan, terserah monggo. Terus Pak, disiapkan dalam bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Berarti berapa itu? 4 bulan, 120 hari. Kalau 10.000 berarti berapa? 1.200.000. Jadi per hari kita ambil 10.000, kita masukkan kotak amal masjid. Kita belikan nasi, kita berikan orang lain. Niki Bapak Ibu, ini praktek-praktek yang bisa panjenengan kembangkan di bulan haram yang mulia ini. Kemudian baca Quran, jangan sampai, okay? Jangan sampai tidak membaca Al-Quran meskipun hanya 15 ayat, monggo. Jangan sampai tidak melakukan baca Al-Quran. Ini penting Pak. Karena kadang-kadang kalau kita sudah lengah, Bapak Ibu, halo, sudah lengah, kita baca Al-Quran itu bisa mungkin hanya seminggu atau 10 hari sekali, 20 hari sekali loh Pak, kalau lengah. Atau pas Ramadan saja, kata Mas Lukman ini. Maka jangan sampai kita lengah dari membaca Al-Quran. Niki Bapak Ibu. Karena Al-Quran itu merupakan petunjuk hidup harian kita, Bapak Ibu. Al-Quran itu petunjuk harian kita, Pak. Di situ ada semua, Pak. Bu, jangan sampai lengah. Ya. Jangan sampai kita sehari baca, seminggu nggak baca, 3 hari baca, 20 hari nggak baca. Pokoknya harus dipaksa, Bapak Ibu. Oke, harus dipaksa. Oke. Abot rabot dilakoni, gitu. Pokoknya budal. Termasuk jamaah ke masjid ngerti niki nggih Bapak Ibu ya. Majelis ilmu seperti ini, ya tak? Ini sebenarnya perbuatan berat atau ringan ini? Berat atau ringan? Kalau berat ya tetap harus berangkat, Pak. Berat gak berat pokoknya harus berangkat. Ringan gak ringan ya harus berangkat. Pokoknya kuncinya itu, rumus ini Bapak Ibu. Rumus, okay? Rumus kita. Niki. Baca Quran, ya, sedekah tadi, kemudian termasuk amal-amal soleh yang lain, okay? Membantu meringankan tetangga mungkin. Ada yang mungkin pinjam sesuatu, okay? Pinjam uang misalnya, okay, Bapak Ibu. Halo? Ada toh sahabat kita, saudara kita pinjam uang, kasih kalau punya gitu. Kalau punya jangan sampai bilang nggak punya. Ini termasuk zalim tadi Pak, okay? Zalim. Kalau nggak ngasih ya ngomong nggak ngasih karena uangnya masih dipakai, enggak apa-apa. Tapi jangan sampai punya bilang nggak punya. Ini termasuk zalim loh Pak. Masuk zalim itu. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bapak Ibu dirahmati Allah. Bulan Dzulqa'dah ini juga disebut ada 2 nama. Yang pertama yaitu bulan haji. Nah, bulan haji. Karena ini termasuk persiapan haji. Niki Bapak Ibu. Jadi orang-orang mulai mengumpulkan berkas-berkas dan peralatan haji di bulan Dzulqa'dah. Termasuk sudah ada yang persiapan berangkat malam nanti, ya, jamaah dari Ponorogo sudah siap berangkat. Ini persiapan Pak. Makanya bulan Dzulqa'dah itu disebut juga bulan haji. Ini Bapak. Yang kedua disebut juga dengan bulan haram. Kalau bulan haji dalilnya ya al-hajju ashuru ma'lumat. Jadi haji itu adalah sesuatu yang sudah dipermaklumkan oleh Allah. Sudah dipermaklumkan oleh Allah. Yaitu bulan
Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah sampai ke bulan Muharram juga Bapak Ibu. Nggih, niki sudah dipermaklumkan. Makanya di dalam haji diteruskan ayatnya itu, fala rofasa fala fusuqa fala jidala fil hajj. Jadi jangan rofas. Apa rofas itu? Rofas itu apa? Rofas purno Bapak Ibu. Jangan berkata purno, jangan berbuat purno, nggih. Di bulan haji nggak boleh, Pak. Kemudian fusuk. Fusuk itu fasik. Fasik. Kemudian jidal itu berbantah-bantahan, wala jidala, berbantah-bantahan, engkel-engkelan, debat yang tidak jelas tujuannya. Kalau debatnya karena ingin menentukan sesuatu dengan tujuan yang benar, tidak apa-apa. Tapi debat kusir dalam ibadah haji itu dilarang, termasuk umroh dilarang. Makanya ibadah haji itu balasannya apa Bapak Ibu? Balasannya adalah surga. Jadi haji yang mabrur tidak lain balasannya adalah surga. Haji mabrur itu apa Bapak Ibu? Halo. Haji mabrur itu dapat nama haji. Nah, dapat nama haji. Mabrur ini dari kata baru, barro ya buru. Baron, haji yang diterima nih Bapak Ibu. Jadi orang yang menunaikan ibadah haji kemudian dia sudah melaksanakan semua sunah-sunahnya, rukun-rukunnya, wajibnya, okay? Tidak ada pelanggaran, ya. Pemuda pelanggaran sudah dibayar dengan denda-denda. Kemudian dia sempurna melaksanakannya, maka disebut dengan haji mabrur, haji yang diterima oleh Allah. Dan haji mabrur tidak lain jazaan ilal jannah, balasannya tidak lain adalah surga. Niki Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Pentingnya kita belajar tentang bulan-bulan hijriah, ya, bulan-bulan haram. Ada 4 bulan yang sudah ditentukan oleh Allah tadi, yang merupakan bulan mulia. Makanya di bulan mulia ini malah jangan dijauhi untuk berbuat kebaikan, okay? Ini malah sesuatu yang salah. Malah bulan mulia kok malah dijauhi, karena pahalanya juga dilipat gandakan. Niki Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bapak Ibu, jadi kesimpulannya, halo, ada berapa bulan? 4 bulan mulia. Apa yang pertama tadi? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Muharram itu surah itu loh Pak Ibu. Oke, halo. Surah itu biasanya orang-orang kan pantang untuk punya gawe, gitu. Pantangan untuk itu malah tidak benar. Malah silahkan dilakukan di bulan-bulan mulia. Panjenengan punya gawe, mantu, nggih, mau sunatan, itu malah lakukan di bulan-bulan haram ini Bapak Ibu. Karena keutamaannya luar biasa. Niki Bapak Ibu. Nggih. Yang kedua, kemudian apa Bapak Ibu kemuliaannya bulan haram tadi? Yang berbuat amal soleh dilipat gandakan, yang berbuat amal buruk atau berbuat keburukan juga dilipat gandakan dosanya. Makanya harus kita jauhi keburukan-keburukan, okay? Karena kalau kita tidak kuat niki iman kita, motivasi kita niki Bapak Ibu, ya kita akan gampang terserang ini penyakit-penyakit maksiat ini. Nah, bentengnya nggih seperti ini Bapak Ibu. Halo. Bentengnya dengan apa Bu? Majelis ilmu. Ini benteng Pak.
benteng panjenengan untuk tidak terjebak dalam kemaksiatan, kedoliman ini adalah dengan majelis ilmu. Menjadi jamaah masjid yang istiqomah niki, saling ketemu jamaah, saling watawasau bil haq watawasau bis sabar, saling mengingatkan, kumpul dengan teman-teman, silaturahmi, ini termasuk amal soleh. Ini juga silaturahmi ini Bapak Ibu ya, silaturahmi panjenengan datang ke rumah saudara, ke rumah sahabat, kerabat dekat, kerabat jauh. Ini termasuk amalan soleh yang dianjurkan di bulan Dzulqa'dah. Ada lagi apa Bapak Ibu amalan soleh yang mungkin masih belum disebutkan? Apa Bapak Ibu? Silaturahmi tadi sudah. Apa Bu? Puasa sudah, sedekah sudah, ngaji. Terus zikir. Zikir Bapak Ibu. Zikir. Kalau perlu lisan kita ini Bapak Ibu, lisan kita ini setiap saat, setiap waktu basah dengan zikir kita pada Allah. Niki Bapak Ibu. Lisan kita ini setiap longgar itu beneran ingat Bapak Ibu. Itu kelihatannya ibadah sepele Bapak Ibu ya. Zikir setiap saat itu kelihatannya ibadah sepele. Tapi kalau itu sudah menjadi kebiasaan panjenengan, bahwa setiap nganggur zikir, subhanallah, alhamdulillah, makanya dzikron katsira, zikir yang banyak itu maksudnya apa Bu? Ya zikir yang setiap saat kita berzikir pada Allah. Seperti kita bernapas membutuhkan oksigen ini Bapak Ibu. Halo. Jadi zikir kita kepada Allah itu seperti kita bernapas membutuhkan oksigen. Jadi zikir itu tidak hanya ketika sholat saja, atau ketika kita mau bepergian, ketika kita mau tidur, tapi setiap saat. Bahkan ketika ibu-ibu memasak, bisa Bu, kita sambil menyebut asma Allah. Ketika memasak, ketika marut kambil, marut kelapa, gitu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ketika menyetrika, gitu Bu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ketika santai-santai, menyebut asma Allah. Ini yang akan membuat ketenangan, kebahagiaan kita. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Jadi hanya dengan berzikir pada Allah, ini kata Allah, hati akan menjadi tentram Bapak Ibu. Hati akan menjadi apa Bu? Tentu Bapak Ibu. Tentu ini Bapak Ibu. Karena dengan zikir. Ini termasuk amalan-amalan di bulan Dzulqa'dah. Perbanyak ingat pada Allah. Ada zikir pagi, zikir siang, zikir petang, malam. Termasuk memperbanyak doa-doa. Maksudnya membiasakan doa ketika makan, kita berdoa minimal bismillah. Ketika mau tidur berdoa, gitu. Ketika mau keluar rumah bepergian berdoa. Ini termasuk amalan-amalan soleh. Kebiasaan-kebiasaan yang terus kita lakukan secara istiqomah ini akan mengantarkan kita menjadi orang-orang yang insya Allah akan tergolong orang-orang yang nanti akan dimudahkan oleh Allah dalam berbuat kebaikan. Niki Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Monggo silakan terkait dengan bulan Dzulqa'dah. Ya. Waalaikumsalam. Saya misalkan muda, terus itu misalnya saya lagi iman di bawah itu, misalnya kepikiran buat yang enggak gitu, terus misalnya udah terlanjur di bulan apa? Bulan Dzulqa'dah itu udah terlanjur ya, misalnya udah terlanjur menonton lah gitu. Terus kan saudara ini dosa, terus itu apa misalnya langsung setelah tobat itu nggak apa-apa?
Oke. Maksudnya menonton film porno. Oke. Nggih. Jadi beliau sudah suatu saat menonton film porno di bulan Dzulqa'dah, langsung tobat. Kalau sudah terlanjur tidak apa-apa. Jadi kalau sudah kadung terlanjur, yang penting benar-benar tidak diulangi. Kapok Lombok, gitu ya. Kapok Poeng, ini. Kapok Poeng. Dan terus tidak diulangi selamanya. Jangan kok seminggu istirahat, nanti 2 minggu kemudian melihat lagi. Gak boleh. Jadi menonton porno itu haram. Haram Bapak Ibu nggih? Jangan dilakukan. Tidak boleh. Nggih, tidak boleh. Itu kemaksiatan yang luar biasa. Gunakan untuk ngaji, nonton kisah-kisah Rasulullah, kisah-kisah sahabat. Banyak di YouTube itu Bapak Ibu. Kisah-kisah para pejuang-pejuang Islam, nggih. Jangan sampai kita menggunakan ke dalam hal-hal yang bermaksiat. Silahkan setelah itu tobat dan tidak melakukan lagi selamanya. Ingat-ingat, tidak melihat lagi selamanya. Insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pas nih Bapak Ibu? Tidak ada pertanyaan? Tidak ada. Nggih, pun pas nggih. Terima kasih. Ada salahnya mohon dimaafkan Bapak Ibu nggih. Semoga kita termasuk orang-orang yang mampu melaksanakan amal soleh di bulan-bulan haram yang mulia ini, dan akan menjadi lebih kekal, lebih kuat motivasi ibadah kita dan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hada astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan saudara kita yang mau berangkat haji, yaitu Bapak Joko Jainuri, sekalian istri Ibu Eli Susiana, okay. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma hajjan mabrura wa sa'yan maskura wa damban maghfura wa tijaratan lan tabur wa alima ma fis sudur ahrijna ya Allah minad dhulumati ilan nur. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.